Ok. Aunque muchísimas gracias por haber presentado una canción, aunque no se escucha bien, pero no pasa nada. Algún día vamos a escucharte mejor cantando con tu hija. Tu hija es una cantante bastante conocida también en su grupo, en Barcelona. Teman-teman, sebelum kita mulai, sebelum kita mulai membahas buku sebuah aliansi di Laut Sulawesi, karena jumlah kita tidak banyak, baiklah kita saling memperkenalkan diri. Saya akan memanggil nama, terakhir nanti ketika perlu nulis, vamos a presentarnos. Los tres últimos escritores va a ser los tres que van a presentar. Empezamos, kita mulai dengan paling bawah ini ada Muhammad Ismail. Tolong perkenalkan diri Anda. Muhammad Ismail, Pak. Monggo, Pak. Ya, baik, mohon maaf. Terlambat masuk. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ismail. Profesi saya sebagai ASN dan saya beri Provinsi Maluku Utara. Mungkin sekian sepintas dari saya. Sekian. Muhammad Ismail es de Maluku del Norte, trabaja como funcionario del gobierno. Kita lanjutkan dengan Iksan Reliubun. Silakan, Mas. Baik, saya Ihsan Reliubun. Saya asal dari Maluku. Nah, sekarang saya di Tempo, media di Jakarta. Saat ini saya mengikuti diskusi ini untuk menjadi bekal mengulas sedikit isi dalam buku yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih. Iksan es un periodista del periódico Tempo y es de Maluku y participa en este encuentro para crear un artículo sobre ese libro. O sea, es un periodista. Kita lanjutkan dengan Anissa. Silakan. Hola a todos. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Soy Arisa, soy de Sumatra, pero vivo en Jakarta ahora mismo. Yo enseño inglés a indonesios también a las latinas que tengo ahora mismo. Y yo enseño español y indonesio por los latinos también. Gracias, encantado conoceros. Chao. Adiós. Oke, sekarang saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Anissa adalah seorang wanita dari Sumatera. Dia suka dengan bahasa Spanyol. Dia itu selain guru bahasa Inggris juga guru bahasa Spanyol dan guru bahasa Indonesia untuk orang yang berbahasa Spanyol. Terima kasih Anissa sudah hadir. Muchísimas gracias por haber estar con nosotros. Kita lanjutkan dengan Muhammad Abdul Karim. Oke, perkenalkan. Oke, selamat siang, selamat sore semua. Saya Muhammad Abdul Karim. Saya dari Tangerang, Provinsi Banten. Maaf kalau banyak suara, saya lagi di Bazar Ramadan. Ya. Terima kasih Mas Muhammad Abdul Karim. Dia ini studinya tentang sejarah di UI kalau nggak salah, tinggal di Banten. Maaf, dia bilang lagi perdón, Muhammad Karim, Muhammad Karim es de Banten, estudia historia en la Universidad de Indonesia. Eso nada más ya se conocen con los escritores. Sudah saling kenal dengan para penulis. Kita lanjut dengan Rauf Nagaring dari Gorontalo. Monggo, Pak. Iya, terima kasih. Salam kenal, saya Rauf Nagaring dari Gorontalo. Mohon maaf tadi saya di awal belum sempat dibuka di izin lagi sholat maghrib. Jadi mungkin perkenalan awal saya aslinya orang Sulawesi Utara. Jadi saya sangat tertarik dengan diskusi ini karena terkait dengan Laut Sulawesi yang notabene tadi terkait dengan kampung halaman saya juga, saya bagian daripada Siau itu sendiri. Jadi saya kira saya ucapkan banyak terima kasih ya digabungkan dalam grup ini. Saya kira itu awal perkenalan saya. Profesi Pak, profesi mungkin Pak. Ya, profesi saya saat ini masih juga sementara kuliah, tapi ambil Fakultas Filsafat Kerohanian di
Medan. Oh, Ya, es saya del kira. norte de Sulawesi. Y como es Ya, Yao, pues está interesado de conocer la historia de su región. Ahora mismo está estudiando filosofía en Sumatera del Norte, en Medan. Bien, es estudiante universitario. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan Pamela. Hola a todos, buenas tardes en Yakarta. Preséntame, mi nombre es Pamela Zelani, pero ustedes pueden llamarme Pame. Y mi profesión es guía de turística español en Yakarta, también para otro ciudad de Yakarta. Y también soy de oficial de liaison, oficiales para especial de evento del gobierno de Yakarta. A mí me gusta esta de discusión porque, sabes, la historia depende España y también Indonesia y muy interesante para mí, sabes, de provincia de Sulawesi. Provincia de Sulawesi es como no muy grande, pero muchas como de comercio, sí, comercio desde Batavia antes, sí, desde ya. antes hasta Sulawesi. Sí, y saludos cordiales para señores, está aquí y conocerte encantado. Muchísimas gracias. Oke, Pamela dia lagi di rumah sakit itu. Dan kita Ya semangat. betul Pak Ben. Ya, kita bed rest dia mungkin ya. Kita berikan semangat aja lah supaya dia semangat Ya, terima menghadapi kasih. tantangan tidak mudah. Dia ini guide juga semangatnya sangat bersemangat belajar bahasa Spanyol tentang hubungan Indonesia dan Spanyol gitu dan dia guide di Jakarta. Orangnya sangat baik. Saya kenal. Terima kasih Pamela sudah ikut ya. Semoga lekas sembuh ya. Nah, Pak Ben, makanya senang ikut acara ini karena bikin semangat, spirit, dan aku mencintai sejarah. Boleh ditranslate pakai bahasa Spanyol. Dan Sio ini menurutku menarik ya. Kalau aku sembuh, Bismillah, aku pengen ke sana. Pengen Wow. lebih dalam tentang sejarah karena aku seorang guide. Ok. Ok, Gitu. dice que me encanta este encuentro, me encanta la historia. Si me gustaría visitar Xiao cuando esté, me gustaría. O sea, yo soy guide, necesito saber más sobre la historia. Bien, kita lanjut dengan eh, ada baru masuk ini bukan belum. Macy M, Macy, Mbak Macy, kamera dibuka Mbak. Ah, oke. Oh, Perkenalkan sudah? dan apa ya Bu, monggo silakan silakan. Ya, selamat sore. Saya Meisha. Profesi saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga sedang berkuliah sastra Inggris dan belajar bahasa Spanyol. Terima kasih. Ella dice tenaga kesehatan, ¿cómo diría en español? Enfermera o médica, o sea, trabajando en el hospital, es mejor así, ¿no? Y estudia inglés, también estudia español, por eso estar aquí. Ok, me dice sudah ada Pak Borjias, Pak Borjias, monggo kameranya. Masih mute, oke. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo soy Borja Saman, yo soy periodista en la radio estatal RRI. Terima kasih, Borjias ini adalah wartawan di Radio Republik Indonesia, siaran berbahasa Spanyol. Jadi saat ini kita punya dua jurnalis, satu dari Tempo dan satu dari RRI.
Semoga suatu saat buku ini bisa juga diangkat. Ya, saya harap bisa diangkat juga untuk kedua media tersebut. Kemudian ada Malinda Nur Pratiwi. Silakan Mbak Malinda. Hola a todos, soy Malinda, profesional independiente. Yo vivo en Jakarta. Soy amiga de Pamela. Mucho gusto a todos. Gracias. Oke. Jadi Malinda ini temannya Pamela. Dan dia independence ya, punya karya sendiri. Oh, terima kasih sudah bergabung Malinda. Oh, saya pikir semua sudah toh, semua sudah selain para penulisnya sudah. Apakah ada yang belum? Iksan Rebellion sudah, Rauf Nagaring dari Gorontalo sudah. Oke, sekarang saya memberikan waktu, tidak mau memperkenalkan para penulisnya ada di sini. Yang pertama Pak Nurrahman Irianto. Beliau itu ada namanya di buku ini. Inilah, ini bukunya ya. Ini foto beliau ada di sini paling bawah. Ini foto beliau. Beliau adalah, saya baca saja supaya mau beli bukunya ya. Nurrahman Irianto, lebih dikenal sebagai Maman, PhD dan dosen di Universitas Kairun Ternate. Kemudian nanti mereka memperkenalkan diri sendiri lah. Gitu. Kemudian ada Antonio Campo Lopez. Antonio Campo Lopez, doktor sejarah modern yang memiliki spesialisasi dalam studi sejarah Spanyol di Indonesia. Ya, ini ada fotonya di sini. Dan yang paling atas, ya namanya Rey. Rey itu artinya raja. Juan Carlos Rey lagi, aduh namanya keren. Jadi Juan Carlos Rey ini dengan sangat hormat ya, beliau adalah duta besar, dulunya duta besar Uni Eropa. Selain duta besar, hobinya traveling, penulis dan narasumber di dalam seminar-seminar. Jadi pernah berkarya di Indonesia dan tahu tentang Indonesia. Sekarang tinggal di Kamboja. Bien, para no alargar, eh, esta, esta es una discusión. No vamos a hacer una conferencia. Ustedes pueden hablar tranquilamente como si fuera una tertulia. ¿De acuerdo? Jadi lebih pada rileks ya, nggak seminar lah gitu, lebih pada diskusi karena ketiganya di sini. Semuanya kita rekam. Bien, primero voy a dejar la palabra, pertama-tama saya akan berikan waktu a Juan Carlos Rey. Por favor, Juan Carlos. Hola, Selamat, ¿se me oye? ¿Se me oye bien? Ok, perfecto. Bueno, pues primero agradecer a Advent esta iniciativa, mandar un saludo muy cariñoso a todos los participantes que están hoy, que estamos juntos, cada uno en una parte del mundo, Antonio en Europa, otros en la región y yo desde Camboya, desde Phnom Penh, mandándoles un cordial saludo a todos, ¿no? Y bueno, pues agradecer evidentemente a Advent esta iniciativa en el cual vamos a hablar hoy de un tema importante bajo el punto de vista histórico y de relaciones diplomáticas que ha habido entre lo que hoy es el Estado de Indonesia con España, ¿no? Vamos a hablar del libro, me imagino, aunque pueda haber otros temas también que los podamos sacar a la luz. Y una vez más agradecer a Advent esta iniciativa. Quizá no hablo más para que Advent pueda traducir un poquito. Oke, dia bilang saya nggak mau ngomong panjang supaya bisa diterjemahkan katanya. Pertama-tama ucapan terima kasih diberikan kepada saya nggak usah disebutkan terima kasih. Sudah senang saja saya bisa berkarya. Kemudian salam untuk semua dimanapun kita berada, di belahan bumi manapun kita berada. Sementara Juan Carlos sendiri berada di Kamboja. Kurang lebih pembahasan kita hari ini adalah bicara soal hubungan diplomatis ya antara Spanyol dan Indonesia pada waktu itu. Banyak hal yang bisa dibicarakan dalam sejarah itu, tentu saja hal lain yang mungkin akan muncul kita bisa bicarakan selain buku tersebut. Itu kurang lebih yang disampaikan Juan Carlos. Y ahora le pido la palabra de Antonio Campo López. Adelante, señor Antonio. Halo semuanya,
Pertama, terima kasih banyak telah ada di sini dan terima kasih banyak atas minat Anda pada buku ini. Sejarah Indonesia dan Spanyol, bukulah hambungkan jalan singkat dalam sejarah bersama 1,5 abad dan selama ini Pulau Siau sangat penting. Pulau Siau adalah pulau pertama yang dilihat orang Spanyol pertama yang tiba di Indonesia, dan Pulau Siau adalah juga pulau terakhir yang dilihat orang Spanyol terakhir yang meninggalkan Indonesia, Nusantara. Karena itu, karena mereka adalah teman baik. Siau membantu Spanyol dengan tentara yang baik untuk berperang di Maluku, di Mindanao, di Manila, di Singapura. En Spanyol membantu juga Siau dengan tentara yang baik untuk berperang di Sangihe, Melawantabukan, di Sulawesi Utara, di Kaudipan, di Gorontalo. Dalam buku ini kami menceritakan kisah ini dan kami telah melakukannya mencari dan membaca sumber sejarah dengan dokumentasi yang ditulis oleh orang-orang yang ada di sini. Meskipun tampak seperti novel petualangan, ini adalah buku sejarah. Bueno, oye, qué envidia le tengo a Antonio, que puede hablar Entendido. en Bahasa y, bueno, yo me lo imagino lo que ha dicho, ¿no? Pero qué envidia. Tuh, dia bilang, Juan Carlos bilang, gua cemburu banget sama lu Antonio, cemburu banget, lu bisa bahasa Spanyol, bahasa Indonesia, dia bilang, cemburu buta dia. Jadi, lo que había dicho Antonio, Antonio, no hace falta traducirlo para que más o menos sobre... Suatu telah dipahami. Okay, was my speech, was enough. Okay. Ya Tuhan, mengajak dari di sana. No hace falta traducirlo, ¿no? Es más o menos lo que está diciendo Antonio. Esto lo ha dicho siempre contigo, Juan. Que es un libro para contar la relación Indonesia-Siao, la guerra que hay Siao, ayuda a España en muchas guerras, ¿no? Y es como si fuera novela, pero no es novela, es un libro histórico. Sí. Exactamente, sí. Jadi menarik, ada beberapa kata yang disampaikan oleh Antonio tadi. Yang pertama, sejarah bersama. Sejarah bersama. Historia conjunta. Sejarah bersama. Jadi bersama. Kalau judul bukunya kan sebuah aliansi. Ya, jadi itu saya pernah tanya kepada Juan Carlos, kenapa? Karena yang memilih judul ini Juan Carlos Rey. Kenapa itu judulnya? Karena itu alliance, kerjasama, kesepakatan bersama antara dua pihak, ya, kedua belah pihak. Kemudian ada kata lagi yang menarik dari Antonio tadi, pulau pertama yang dilihat oleh Spanyol dan pulau terakhir yang dilihat oleh Spanyol. Jadi kalau di bahasa romantiskan, ini wanita pertama yang dicintai, wanita pertama yang dicintai dan wanita terakhir yang dicintai. Kalau diromantiskan gitu ya. Kemudian ya bentuknya seperti saya kan menerjemahkan buku ini. Saya suka membacanya. Banyak, setiap halaman itu, kalau Anda lihat bukunya, ini setiap halaman itu saya sudah stabilo. Setiap halaman itu nama, tanggal, tahun. Nama, tanggal, tahun. Itu sejarah. Ini dan foto-fotonya juga bagus banget. Nih, foto bagus.
Jadi ini buku yang memang harganya harus diakui mahal gitu ya, tapi isinya ini saya pertama sekali bertemu dengan bukunya langsung jatuh cinta dengan ceritanya. Dan ketika saya diminta untuk terjemahkan, saya tidak bisa menolak. Itu tawaran terlalu indah untuk ditolak. Siap-siap buku bahasa. Nah, sekarang ada dua orang yang baru masuk ini dari tadi ada saya lihat ada yang baru masuk Jupiter dari Makassar. Sebelum Pak Nur ya, sebelum Pak Nur, Pak Maman perkenalkan kita berikan kesempatan bagi yang baru masuk. Tadi ada dari Siau juga masuk ya. Oke, yang belum baru masuk boleh perkenalkan diri Pak. Pak Jupiter, monggo Pak. Pak Jupiter. Pak Jupiter dari Makassar, Pak. Monggo. Bukan. Jupiter Makatangkil. Silakan, Pak. Waduh, nggak dengar dia. Dia buka tapi nggak dengar. Oke, kita lanjut kalau begitu. Nggak apa-apa, kita lanjut dengan Pak Maman, Dokter Maman. Ayo, monggo, Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berbuka puasa untuk Pak Ismail di Maluku Utara dan Ibu Bapak yang ada di Indonesia bagian tengah. Kami sebentar lagi di Indonesia bagian barat untuk berbuka puasa. Barakallah untuk semuanya. Pak Muhammad Ismail, perkenalkan kepada semuanya bahwa saya Nur Rahman Irianto, biasa dipanggil dengan Maman. Kami sehari-hari ada di Universitas Khairul Ternate. Saat ini sementara saya bersama keluarga ada di Yogyakarta setelah melalui perjalanan kurang lebih 4 hari di atas laut bersama Pelni, kapal Pelni yang luar biasa menyambung persaudaraan kita. Saya merasa beruntung sekali diberkati oleh Tuhan. Barakallah bahwa saya diikut sertakan sebagai salah seorang penulis di dalam buku ini dan menjadi pengalaman luar biasa. Meski saya tidak mengunjungi Siau secara langsung, tapi bagaimana saya melihat Maluku Utara dan Siau merupakan satu jalinan terutama kesejarahan yang luar biasa yang tidak bisa kita tinggalkan demikian. Karena terutama ketika kehadiran orang-orang Iberia baik Portugis maupun Spanyol berada di Maluku Utara, wilayah jalur-jalur utara di Sulawesi itu merupakan jalur utama, jalur penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Terakhir kali saya mencoba untuk menapaki jalur ke arah sana, terutama di tahun 2021 ketika zaman COVID, saya mencoba menaiki salah satu kapal rintisan dari Jokowi, Sabu Nusantara hingga sampai Pulau Miangas, dan itu merupakan satu pengalaman luar biasa ketika saya mencoba untuk merekonstruksi perjalanan masa lalu leluhur-leluhur kita bersama, baik itu yang dari Maluku Utara, baik itu yang dari Spanyol, bahkan Portugis maupun beberapa tinggalan-tinggalan Majapahit yang ada di Sulawesi bagian utara sana, terutama tinggalan-tinggalan dalam konteks linguistik. Betapa daya tahan terutama menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa, hingga akhirnya kami bertiga mencoba untuk merepresentasikan kembali daya tahan masa lalu nenek moyang kita bersama, baik Spanyol maupun Indonesia, dalam satu buku, sebuah aliansi di Laut Sulawesi. Jadi Laut Sulawesi menjadi saksi dalam konteks ketahanan, endurance yang dimiliki oleh leluhur-leluhur kita mengarungi berbagai macam rentang, baik itu ke lautan secara fisik maupun lautan kehidupan lainnya. Ketika kita bertemu dalam satu persaudaraan bersama, terutama peradaban di masa lalu yang mau tidak mau juga sampai sekarang masih dapat kita rasakan. Kurang lebih demikian Bang Adven, Antonio, Juan Carlos, terima kasih banyak, gracias Pak Muhammad Ismail, dan Ibu Bapak semuanya, terima kasih banyak atas waktunya. Saya malah ini kayaknya Pak Maman, Dokter Maman ini excited banget deh. Jadi ini kayak mengarungi samudra, dia semangatnya luar biasa. Jawa, tapi mentalnya kayak mental Maluku Utara kali udah ini. Mohon Bapak, saya sambung sedikit ya. Ya. Iya, tadi saya sebenarnya ASN dan saya guru, dan kebetulan leluhur saya itu adalah berkiprah di Kesultanan Ternate dan Tidore. Dan saya sangat bersyukur bisa bertemu di dalam komunitas ini. Ada banyak hal yang bisa saya
mengkonfirmasi kembali, baik itu di Pak Maman, Pak Antonio Kompo, maupun dari Pak Duta Besar, Pak Juan Carlos, dan semua teman-teman yang ada di sini. Karena ada di grup itu saya sudah pernah mencoba tanya kepada Tambuna, namun belum ada yang ini. Karena banyak-banyak cerita turun-temurun dalam keluarga kami itu, masih banyak tokoh-tokoh yang hilang di situ. Dan begitu juga banyak-banyak tempat, sehingga kesempatan ini saya ingin mengkonfirmasi kembali. Mudah-mudahan di diskusi kita ke depan ini jadi suatu pertemuan yang sangat bermakna. Terima kasih Pak dosen, bisa bertemu kembali di sini. Saya di Tidore, kebetulan Bapak tugasnya di Ternate. Ya, saya kembalikan. Terima kasih. Syukur dahulu. Oke, terima kasih banyak Pak Maman. Terima kasih Pak Maman Ismail. Primero voy a explicar lo que había dicho Pak Maman, que más o menos Juan Carlos estuvo él 4 días en el barco desde Ternate, Tidore a Yogyakarta, pero 4 días en el barco, ¿eh? Y no sé, se disfrutó mucho, creo que el viaje, y luego contó un poco cómo hizo un viaje 2021 durante el COVID, un viaje de islas a islas del norte del Sulawesi. Entonces es una reflexión suya, además, con todo esto, la fuerza de los indonesios de seguir manteniendo estamos unidos. Y aparte de esto, le agradeció muchísimo por estar participado en este libro. Muchísimo. Tuvo una experiencia extraordinaria. No lo sé cuál tipo la experiencia, pero le agradeció mucho, igual que yo. Le agradezco mucho por haber invitado de traducirlo. De verdad, es una gracia, de verdad, de mi parte. Y de parte de Pa Ismail, hay que mencionar que este señor pertenece a la familia real de Ternate y Tidore. Él está en Tidore y en el grupo había preguntado unas preguntas que hasta ahora no hemos respondido, pero según él sí que hay cuentos de abuelos a abuelos, boca a boca, que él quiere confirmar dónde están, cómo pasó, ¿no? Quizás en este grupo podría recibir las respuestas. Bien. Sebelumnya saya terima kasih Pak Ismail ya. Sebelumnya saya minta kepada Pak Jupiter Makasangkil, Pak, mohon cerita sedikit Pak, siapa Bapak dan dari mana begitu Pak. Terima kasih. Baik, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dari Ternate dan Tidore, ya salam kekeluargaan. Ya, salam. Ya, demikian juga untuk Pak Adven dan Pak Juan Carlos dan para penulis lainnya. Saya perkenalkan diri. Namun sebelum saya perkenalkan diri, saya mohon maaf agak parau, ini lagi hujan di daerah Sangi sini. Ini lansia kehujanan tadi, jadi suaranya agak parau. Pertama, saya berterima kasih dan senang sekali untuk adanya buku Aliansi di Laut Sulawesi ini. Sangat-sangat membantu kami tentang informasi kesejarahan Siau dan tentu kaitannya dengan Kesultanan Ternate di masa lampau. Saya sebagai seorang tua merasa wajib dan bertanggung jawab untuk bertutur dalam bentuk aksara atau tulisan untuk generasi kami di Siau atau di Sangir tentang sejarah ini. Jadi apa yang ditulis oleh Pak Ruan Kampur dan teman-teman ini, sekali lagi saya terima kasih banyak karena sebagaimana saya informasikan kepada Pak Adven, saya sedang berusaha menyelesaikan buku dengan judul Siau abad ke-16 dan 17. Ya, saya batasi di situ karena terdorong dari tulisan Pastor Huber Yakob
tantangan untuk kami di daerah, anak-anak daerah, tentang adanya raja-raja Siau yang tidak muncul dalam beberapa tulisan. Dan ternyata dalam tulisan yang diangkat oleh Pak Tuan Kampo dan teman-teman itu ada beberapa di antaranya ya sudah muncul seperti regent atau wakil raja atau wali raja ketika Francisco Xavier Batahi masih belum akil balik, ada Diego Esquivel ya, kalau tidak salah Esquivel. Kemudian ada beberapa region lain lokal, tapi tidak ditulis. Namun di narasi vernakuler yang kami kumpul itu ada. Kemudian ada raja seorang Jogugu atau ditulis di buku itu kepala suku Jogugu Ulu diangkat oleh VOC ketika Raja Jeronimo Binsurangi itu harus ke Manila menyelamatkan diri ketika VOC menguasai Siau. Nah di sana ada nama yang muncul, Don Duarte Pereira, ya. Saya terima kasih karena ini membuat tantangan dari Robert Yacob untuk kiranya penulis lokal bisa mengungkap missing link raja-raja yang hilang ini namanya bisa muncul juga di tulisannya Pak Huan dan teman-teman. Jadi terima kasih banyak Pak. Ya, saya sendiri sangat berterima kasih ya. Mengapa? Karena dengan adanya buku itu dan juga pertemuan ini barangkali ketika saya harus menyelesaikan tulisan saya bisa berkomunikasi melalui Pak Adven dan juga dengan Pak Tuan Kampo dan juga Pak Dr. Nur Rahman di Ternate ya. Mungkin saya bisa komunikasi walaupun kita secara fisik tidak ketemu, tapi di udara ini, di media ini kita bisa akan membangun komunikasi. Sebab apapun yang saya berusaha untuk angkat, Siau tidak bisa lepas kaitannya dengan Ternate. Ya. Mengapa? Karena Siau diuji oleh Ternate untuk kekristenannya ya. Ya saya berani sebut begitu. Ketika dari 1563, 1568 sampai 1667, Siau itu kerajaan Kristiani. Dominasinya di bawah Katolik Spanyol dan Portugis atau Portugis dan Spanyol. Tapi ketika 1677 Siau harus tunduk pada 8 November kepada Sultan Sibori Amsterdam, maka Siau berada di bawah Kesultanan Ternate. Walaupun nantinya besoknya diserahkan kepada Robertus Paderbruch, ya, Gubernur VOC di Ternate. Tapi perjalanan seterusnya, Siau sebagai bagian dari Keresidenan Ternate, pengangkatan raja-rajanya harus ke Ternate. Meskipun itu kepada residen atau gubernur Belanda. Tapi yang pasti, keturunan raja-raja di Siau ada yang keturunan dari Sultan Ternate Sibori. Ya, karena terjadinya perang 1677 di Siau itu hanya persoalan istri Sultan Sibori diambil kawin oleh Raja Francisco Xavier. Dan dari tulisan dokumen yang saya dapat, sebenarnya ketika itu sang putri Maimunah ini lagi hamil. Tapi anak pertama perkawinan dengan Francisco Xavier itu sesungguhnya menurut hemat saya dari tulisan yang dapat dimengerti dan diterima dengan baik, itu adalah putra dari Sibori Amsterdam. Dan pada akhirnya menurunkan juga keturunannya raja-raja di Siau. Jadi itu kaitannya dengan Ternate saya pikir sangat erat. Apalagi barusan ini ya, Bapak dari Pak Nur Rahman
yang terhormat Yang Mulia Sultan Ternate berkunjung ke daerah kami dalam rangka upacara adat Tulude dan diterima dengan segala senang hati. Beliau juga telah mengembalikan apa yang dulu diberikan oleh raja-raja di kami kepada Sultan Ternate sebagai tanda hubungan baik berupa kelapa kembar, ya, batok kelapa kembar, dan ini sudah dibawa ke Sangihe untuk diperlihatkan. Kami sangat bangga bahwa walaupun hanya bentuk batok kelapa, tapi itu adalah bagian dari ikatan persaudaraan antara Ternate dan Sangihe. Saya pikir sampai situ dulu, Pak. Ya, makasih. Wah, Pak Jupiter, terima kasih banyak Pak sudah masuk dalam forum ini. Muchísimas gracias por estar este encuentro. Este señor tiene conocimiento profundamente sobre la historia. Me han mencionado los años 1573, la historia, sabe mucha historia y ha dicho varias veces, dándoles gracias por la obra que ustedes han hecho. Varias veces ha mencionado muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué? Porque ha encontrado muchas informaciones que ellos no tenían, no sabían, nombres, ¿no? Actividades, eventos, y también mencionó la importancia hoy en día, la relación entre Xiao y Ternate. Probablemente cuando la guerra 1977, causa belli fue una mujer, ¿no? El matrimonio. Pero, dijo el Señor, esa mujer, Moimuna, ya estaba embarazada del rey Ternate, del hijo de... Así que podría ser que el hijo de la esposa del rey Xiao, que era mujer de Ternate, era el hijo del rey Ternate. Así que se mezcla todo. Además, ya hay un acto cultural, una visita del rey Ternate a Xiao para decirles que somos hermanos. Más o menos esto, Juan Carlos, que te puedo explicar de este señor. Es muy importante. Vale, Juan Carlos. Sí, bueno, este es el éxito de haber colaborado investigadores y personas entre Indonesia y España. Es el resultado. Bueno, y también Advent, tengo que decir que el libro ha sido traducido por ti, que no lo ha dicho nadie. Y eso es un gran mérito para ti, ¿eh? Bueno, para mí lo más importante de este libro, aparte de las informaciones que puede dar, es que se han juntado tres cosas importantes. Primero, toda la investigación histórica que lleva, que es absolutamente fundamental. Segundo, el segundo elemento ha sido la contribución de la tradición oral. Y el tercer elemento ha sido la presencia sobre el terreno, es decir, que es un libro que recoge, de un lado, la tradición oral, que no está en los libros, la tradición oral. Y para eso tengo que decir que Mamán ha sido fundamental. La parte histórica de biblioteca, pero también la visita sobre el terreno, porque muchos de los libros están hechos en bibliotecas y la persona que lo hace no conoce el entorno en el cual se han desarrollado los acontecimientos. Y eso para mí es lo más importante, el haber sido capaz de poner los tres elementos en un libro, naturalmente traducido por Advent, y para mí esa ha sido la gran conclusión. Tradición oral, información bibliográfica y de archivos, y tercero, visita sobre el terreno, que fue cuando fuimos a buscar qué quedaba del Fuente Santa Rosa. Oke, jadi buku ini sendiri Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak adalah hasil kolaborasi, ya, hasil kolaborasi antara sejarawan Spanyol, peneliti Spanyol dan juga peneliti Indonesia, dalam hal ini Pak
Dr. Maman. Menurut Juan Carlos Rey, ada 3 poin yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Yang paling penting. Yang pertama, buku ini berdasarkan investigasi historis, penelitian historis, kepustakaan, arsip. Ya, kalau dilihat buku ini banyak sekali arsip ya, quote-quote itu saya juga menerjemahkannya setengah mati loh Pak. Saya itu berkali-kali harus tanya ini, tolong dong di bahasa sederhanakan gitu, karena nggak ngerti saya. Bahasanya kan tahun 1500. Ya, Tapi saya Spanyol tua. menikmatinya. Saya menikmatinya Pak. Saya jujur menikmati banget. Melihat catatan 1500 itu kan luar biasa. Yang kedua, kontribusi tradisi oral. Jadi tutur ya, cerita tutur, sejarah tutur. Dalam hal ini perannya Pak Dr. Maman yang sangat penting. Ya, sangat penting itu kan ada tradisi tutur. Yang ketiga adalah kunjungan langsung ke lokasi, ke Siau. Jadi Antonio dan Carlos ini kunjungan langsung ke Siau. Langsung bertanya kepada, melihat langsung. Karena banyak buku yang ditulis oleh si penulis tanpa pernah mengunjungi lokasinya, hanya berdasarkan kepustakaan saja. Jadi 3 hal penting itu, pertama adalah investigasi historis, kemudian tradisi oral, dan 1 kunjungan langsung ke lapangan. Itu yang bisa disampaikan oleh Juan Carlos. Quizás tú quieres añadir cosas, Antonio. Sí, yo quiero añadir una cosa, a ver si la traduces como es en español. Es que aquí hay un dicho en España que dice que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Sellara edituris ole para pemenan. Oke, oke. Traduzco, esa es una palabra de quotes, ¿no? Atau apa kalimat secara umum dikatakan bahwa sejarah ditulis oleh si pemenang. Ini dikatakan oleh Kant. Koma, si koma. Y mucha historia de Indonesia se basa en las fuentes holandesas. Dan banyak sekali sejarah-sejarah tentang Indonesia berdasarkan sumber-sumber dari Belanda. Tidak sumber Iberia. Bukan dari sumber-sumber Spanyol, Iberia. Portugal. Entonces, es muy importante para Indonesia empezar a tener un buen acceso a la documentación ibérica. Jadi kurang lebih Antonio mengatakan ini sangat penting karena selama ini kan sumber sejarah kita itu kan dari arsip Belanda. Ini sangat penting, tidak dari arsip Spanyol. Ini atau Spanyol dan Portugal. Sangat penting bagi kita mulai mempelajari arsip-arsip dalam bahasa Spanyol, bukan arsip Spanyol maksud saya. Y eso hemos hecho este libro, por eso hay información algo nueva. Jadi karena sumbernya berbeda, sehingga informasi-informasi yang muncul dalam buku ini pun terlihat berbeda dari yang biasanya. No, y ya acabo. Y no para hacer una bonita historia de amistad, que la hay, pero no solo por eso, sino para descubrir nuevas cosas de historia de Indonesia en base a la documentación ibérica. Jadi bukan untuk membuat cerita sejarah yang indah, tetapi untuk bukan itu tujuannya. Bukan sejarah yang indah ya menurut bukan itu, tapi bisa menemukan sejarah-sejarah lain Indonesia, menemukan pernik-pernik sejarah yang mungkin juga menarik gitu loh. Entonces el libro es para mí, es un antes y un después para hacer un proyecto para cambiar la perspectiva, ¿no? Aquí siempre hay 3 actores, siempre en la historia de España, con España, Holanda y luego los pueblos de Indonesia. Siempre hay que hacer una mirada a los 3 juntos, ¿no? Siempre. Jadi dengan buku ini menjadi kayak
batu pijakan baru sebelum dan sesudahnya kita bicara sejarah yang selama ini kita bicarakan. Nah, ada 3 poin yang penting, cara pandang yang penting dari tiga titik yang berbeda. Satu dari Spanyol, perspektif Spanyol, perspektif Belanda, dan perspektif kita sebagai orang Indonesia. Ini yang mau disampaikan oleh Antonio. Ini jadi buku ini bisa menjadi batu loncatan baru berpikir bagaimana membuat perspektif tentang sejarah. Oke, Juan Carlos. Sí, una anécdota. El día antes que el sultán de Ternate fue a Siau, invitado, le di un libro para que se lo llevara a Siau. Libro, este libro? Sí. Jadi wow, menarik. Jadi cerita apa? Cerita samping, cerita catatan kaki lah gitu istilahnya ya. Anekdot. Jadi sebelum Raja Sultan yang mulia Sultan Ternate berangkat ke Siau, Juan Carlos memberikan buku ini kepada beliau sebelum beliau mengunjungi Siau gitu. Jadi ada cerita di balik cerita. Ya, oke, Pak Jupiter. Baik, terima kasih. Saya sudah baca juga bukunya ini. Saya terima kasih banyak pada Pak Antonio dan Pak Juan Carlos. Sebagai informasi Pak, sebelum Bapak berdua datang ke Siau, saya sudah dikontak oleh Bung Ifert. Ya, Bung Ifert yang beliau sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Ya, beliau minta kalau boleh karena saya lahir besar di Siau, pemerhati sejarah daerah lokal di sana, tapi saya tinggal menetap di Sangihe karena saya pensiun di Sangihe. Jadi almarhum Pak Ifert minta untuk saya menemani kalau bisa menerima kedatangan Pak Juan sama Pak Antonio Lopez untuk bisa membantu penjelasan tentang informasi sejarah lokal Siau di mana saya lahir besar di sana. Ya. Saya hanya dikirim foto ketika Pak Antonio dan Pak Juan itu ada di PAL VOC, ya. PAL VOC yang sudah dirubuhkan oleh masyarakat. Saya sedih melihat itu, Pak. Ya. 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 Saya melihat Bapak berdiri sama Pak almarhum Pak Ifert itu melihat PAL VOC itu penanda 1682 VOC menguasai sepenuhnya Siau. Itu dianggap bukan benda sejarah. Ya, jadi dibiarkan di situ. Saya sudah menyampaikan kepada teman-teman di sana, tolong kalau bisa para pemerhati sejarah di Siau itu kita angkat, kita tarik lagi, kita dirikan. Sebab walaupun itu bicara tentang VOC, tetapi itu membuktikan bahwa di situ sebelum VOC Spanyol dan Portugis menanam kecerdasan bagi bangsa Siau, tahu membaca, tahu menulis, tahu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, karena anak atau putra raja-raja Siau itu sekolahnya di Manila, Pak. Ya, itu tidak bisa dibantah bahwa kami keturunan beliau-beliau itu merasa bangga bahwa leluhur kami sudah tahu tulis baca dan itu diajar oleh para padri Spanyol dan Portugis. Itu satu kebanggaan, Pak. Kita tidak bisa menafikan bukti sejarah itu bahwa kecerdasan yang ada pada generasi turun-menurun di Pulau Siau adalah kerja penginjilan dan juga kerja walaupun itu dalam sistem masih dalam hubungan kerajaan penguasa atau pemerintah penguasa dengan vasalnya Siau. Tapi kami percaya karena orang-orang Spanyol, raja-raja Siau bisa menulis surat dengan baik. Ya, saya kira Pak Antonio menemukan itu dalam semua arsip dan dokumen yang ada bahwa raja-raja Siau bukan buta huruf, tapi mereka tahu menulis.
ya, dan tahu berpolitik dengan baik. Ya, itu dulu Pak. Terima kasih. Ok, lo había dicho dos cosas importantes en la última parte nada más. Eh, por haber tenido contacto con España, Portugal, porque es una gracia para ellos. ¿Por qué? Porque los reyes en aquel tiempo, según el libro que había explicado, estudiaba en Manila. O sea, aprendía, sabía cómo escribir y leer porque se han tenido contacto de letras, de cartas. Y además sabía cómo dirigir políticamente su reino. Gracias por haber tenido contacto, porque ellos estudiaban en Manila. O sea, esa es la parte positiva de todos. Dos cosas. Primero es saber leer, escribir y saber gobernar. ¿Por qué? Porque ellos, sus asesores, sus reyes pasados, estudiaban en Manila con los españoles. Eso es lo que había dicho el señor Jupiter. Bien, ahora kita dengarkan dong dari Pak Maman karena dia baru buka puasa. Baru buka puasa ya. Terima kasih Bang Adwen. Bang Adwen, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Kalau diizinkan saya mohon izin sekali lagi, justru saya hendak mengimami terlebih dahulu, maghrib anak istri terlebih dahulu. Oke, lanjut Pak, lanjut. Nah, ya. Oke, muy bien. Oke, ya. 5 menitan kurang lebih. Ya, 5 menit lagi. Istri sudah menunggu. Santai wae, santai KB. Ya. Oke. Mari silakan lanjut. Mungkin Bapak Ibu jadi enak kan jadi diskusi ya. Mungkin ada dari yang lain ingin menyampaikan sesuatu atau Iksan mungkin ingin menyampaikan pertanyaan untuk membuat dari percakapan ini. Saya yakin Mas Iksan dari Tempo, beliau dari wartawan Tempo, asli dari Maluku, sudah punya sumber ide lah atau yang bertanya tentang apa. Saya pikir sudah banyak hal yang bisa dicatat lah gitu kan, pointer-pointernya udah jelas banget gitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan mau bertanya atau ya Pak Ismail, monggo Pak. Di unmute Pak, di unmute. Ya, makasih Pak. Kebetulan siang tadi Bapak sudah share di grup itu ada berapa lembar ya. Kebetulan ada beberapa hal yang perlu saya ingin konfirmasi. Salah satunya terkait dengan tahun 1605, di mana disebutkan ada benteng 3 raja yang diserang oleh VOC di Tidore. Perlu saya jelaskan pada forum ini bahwa benteng itu dibangun oleh Portugis atas izin Sultan Tidore. Saat itu yang berkuasa adalah yang namanya Gapi Baguna pada tahun 1578. Begitu Portugis keluar dari Ternate setelah dikepung oleh Sultan Babula pada tahun 1575 itu, 76 itu kan beliau melakukan semacam ekspansi, baik di pantai timur Sulawesi maupun ke daerah Maluku yang lain. Tindakan-tindakan Sultan Babula ini menimbulkan kecemasan. Sultan Tidore saat itu adalah Gapi Baguna yang tidak lain adalah iparnya sendiri gitu kan. Sehingga beliau berinisiatif bertemu dengan gubernur Portugis, kalau tidak salah namanya Sancho Vasconcelos itu. Sehingga diizinkan untuk membangun benteng itu. Benteng itu ya di dalam buku itu disebut benteng 3 raja. 3 raja dimaksud ini yang mana itu? Apakah satu raja Tidore, satu lagi dan duanya lagi siapa? Kalau berdasarkan catatan sumber-sumber resmi dari Spanyol ya. Karena menurut kami di Tidore itu bahwa hubungan Tidore dan Spanyol itu adalah hubungan yang setara, yang seimbang, yang saling mengakui kedaulatan masing-masing. Sejak tahun 1521, begitu dari Siau sampai ke Tidore, mungkin perjalanan ini berkaitan dengan Enrique, bahkan yang ditulis oleh Pak Helmi Yahya bahwa Enrique itu sendiri berasal dari Tidore gitu kan. Kenapa dia tahu Tidore? Karena pada saat mendaratnya itu sehingga ada banyak tempat situ disebutkan kota Suasio, tapi di sumber yang lain menyebutkan arah utara ibu kota. Sehingga jadi perdebatan kedua kelompok di Tidore kemarin saling merebutkan tempat awal pendaratan Spanyol itu di Tidore.
Sehingga dengan bertemunya, alhamdulillah bisa bertemu Pak Juan Carlos, bisa bertemu dengan Pak Antonio, bisa menjelaskan pada saya bahwa ketika tahun 1512 di bulan November, Del Cano sampai ke Tidore itu tempatnya di mana gitu. Sehingga jadi perdebatan dua kelompok di Tidore kemarin saling berebutan. Begitupun dengan Benteng Tiga Raja. Tiga Raja yang dimaksud ini karena ada tokoh-tokoh yang berperan. Kalau menurut kami orang Tidore itu pamali gitu kalau disebutkan. Kalau sumber-sumber Spanyol mungkin itu yang lebih menguatkan gitu. Memang di dalam tradisi tutur itu disebutkan, namun kan masing-masing kelompok saling mengklaim gitu. Sehingga mungkin ada sumber pembanding yang lain, itulah sangat menguatkan. Dan banyak hal yang ingin saya konfirmasi. Untuk kesempatan pertama ini, yang itu dulu Pak. Ok, terima kasih Pak Ismael, muchísimas gracias. La- 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 lo que quería preguntar al señor Ismael, Antonio, tú lo has captado la pregunta, ¿verdad? Es sobre dónde está porque mencionó yo le había puesto esto, está en la página 59, se trata de la Benteng Tiga Raja Timur. Benteng Tiga Raja Timur. ¿Cuáles son los tres reyes? ¿Cuáles son? Es rey de Tidore, rey de Xiao, ¿y cuál es el otro rey? Porque ¿Qué página? página 59. Ah, vale, es que tengo el español, entonces Sí. por eso lo tengo en indonesio. Vale, Eh, vale. se trata de, esa es la fuerza de tres reyes magos, pero tres reyes magos no quiere decir, No. Son los tres reyes magos que llevan regalos al niño Jesús en el portal de Belén. sí, pero esto es lo que quiere decir esto, ¿no? No, los reyes magos no son reyes de Molucca, son los reyes de Oriente que en la religión católica. Quiere decir, Benteng Tiga Raja Timur, ¿a quién se refiere Tiga Raja Timur, Antonio? Juan Carlos. Mira, es muy sencillo. En este libro tendrá la respuesta. Este es el otro libro. ¡Ah, ya lo tiene! Que son los fuertes. Bueno, pasa que hay mucho reflejo. Los fuertes es el otro libro con Antonio y con otro colaborador italiano que hicimos sobre todos los fuertes de Ternate y Tidore. Pero lo que hay que ver es los tres reyes magos. No son los reyes de las Molucas, como dice Antonio, son los reyes que al nacimiento de Cristo fueron a hacerle una ofrenda porque eran astrónomos y pudieron identificar señales en el cielo que había nacido Jesucristo, y fueron los tres reyes de Oriente a hacer las ofrendas al recién nacido. Ok, ya lo sabía. Pak Ismail, itu bukan tiga raja, tapi tiga raja timur. Tiga raja timur itu tradisi Kristen adalah tiga raja yang mengunjungi, itu tradisi Kristen ya. Dalam kitab suci disebutkan tiga raja dari timur yang mengunjungi bayi Yesus yang lahir dan membawa persembahan. Jadi tidak ada kaitannya dengan raja-raja di Maluku. Nama bentengnya Tiga Raja Timur, referensinya adalah tiga raja yang pergi pergi mengunjungi Yesus, bayi Yesus itu Pak. Tadi tidak ada kaitannya dengan Raja Tidore, tidak ada kaitannya Ternate, tidak ada nama bentengnya Pak. Tidak ada kaitannya dengan nama raja-raja di Maluku. Baik Pak, perlu saya tambahkan dulu dengan tradisi tuturnya bahwa ya begitu Sultan Tidore Gapibaguna dengan berhasil memikat gubernur Portugis itu sehingga diizinkan membangun benteng kecil, kalau di dalam tulisan Adnan Amal itu benteng kecil, tapi itu tidak bisa diserang oleh Babula. Karena pada saat dia menculik Sultan Tidore Gapibaguna dan ditawan di Ternate,
dan begitu terjadi di Tidore, maka mohon teman-teman silakan buka di Google saja. Maka adik Sultan Tidore sendiri itu namanya Kuisaira. Itu kisahnya hampir mirip dengan kisah di Jawa Barat loh. Begitu diculik dia semacam buat sayembara. Andai kata siapa yang bisa berhasil menyelamatkan saudaranya yang ditawan di Ternate, maka dia akan bersedia menjadi suaminya kalau laki-laki. Maka disinilah ada juga yang ditulis di Portugis dengan cerita yang ada pada kami itu agak berbeda. Sehingga ada tokoh yang di Ternate yang berhasil meloloskan, ada tokoh yang di Tidore diutus menjemput Sultan Tidore itu berhasil begitu. Makanya tadi bagi saya tidak apa yang disampaikan oleh Bapak itu tidak kena, Pak. Sehingga tindakan pemberian itu karena itu ada peran 3 tokoh di situ. Satu yang dari Ternate meloloskan, satu izinnya Sultan Tidore, dan satu itu adalah Vasco Sanco Gonzales itu. Menurut saya seperti itu ya. Analisanya karena peran 3 tokoh ini. Sehingga berhasil menyelamatkan kembali ke Tidore. Sehingga makanya di sini agak putusnya di situ, sehingga di sini dalam sumber-sumber yang lain juga seperti itu, tidak berkaitan dengan siarannya tiga raja ke timur, tidak, itu berkaitan dengan 3 tokoh tadi. Mohon maaf. Ya. Creo que no vamos a entrar a esta discusión, creo yo. Que hay otra historia verbal que es los 3 reyes, no dice los 3 magos, los 3 reyes se refieren a un conflicto entre 3 reyes en aquel tiempo. Eso es la historia verbal. No vamos a entrar a esta discusión. Dile que como se funda el 6 de enero, es el Día de los Reyes Magos. Por eso lo ponen ese nombre. Ok. Pero también dile que una historia de 3 reyes es la conquista de Ternate de 1606 por los españoles. Cuando toman Gamalama, hay 3 reyes de las Molucas que intervienen en la conquista con los españoles, ¿vale? Te digo que son 3 reyes. El rey de Tidore, el sultán de Tidore, el rey de Siau y también el rey de Bachan. Oke, Pak. Ini menarik sebetulnya, Pak. Jadi ini kan jadi masuk ke diskusi sejarah gitu ya. Bapak punya fakta, mereka punya fakta sebagai peneliti sejarawan. Benteng itu didirikan pada benteng itu didirikan pada tanggal 6 Januari. 6 Januari itu adalah peringatan dalam tradisi Kristen, peringatan 3 Raja Timur. Selain itu juga memang ada ketika Spanyol datang untuk menguasai pada tahun 1606, ada 3 raja yang dari Maluku yang intervenir, yang ikut menahan lah gitu ya. Satu dari Tidore, Siau dan Bacan. Jadi ada 3 raja. Jadi bisa versinya, kalau versinya ini tanggal 6 Januari itu memang hari peringatan 3 raja mengunjungi dalam tradisi Kristen, Pak. Jadi kurang lebih begitu masuk diskusinya. Oke, Juan Carlos. Sí, los portugueses tenían la costumbre de darle el nombre a la fortaleza, al Benteng, de darle el nombre el día en que empezaban las obras de construcción. Y entonces, por ejemplo, lo que hoy se llama Castela, Gamalama, en la parte ternateña, Gamalama, que los españoles llamaron Nuestra Señora del Rosario, los portugueses iniciaron el fuerte el día 24 de junio. Y el día de 24 de junio es el día, en el calendario cristiano, de San Juan Bautista. Y el nombre inicial de Castela, cuando lo fundaron los portugueses, era el fuerte San Juan Bautista. Oke, ini catatan sejarah, Pak. Ini fakta sejarah. Fakta sejarah mengatakan bahwa ketika orang-orang Portugis membangun benteng, nama benteng itu diambil pada hari peletakan batu pertama, nama bentengnya diambil berdasarkan kalender yang ada gitu. Contohnya
eh, Benteng Castella yang nama awalnya adalah Juan Bautista dibangun oleh Portugis itu tanggal 24 Juni. 24 Juni. Maka namanya adalah San Juan Bautista karena itu adalah hari, kalau di tradisi Kristen itu tiap tanggal itu ada santo siapa, santo ini, hari ini, hari ini. Jadi ada itunya, Pak. Sama mungkin dalam kalender Jawa juga atau kalender yang lain tuh ada hari-hari tertentu tuh dijadikan ini gitu. Nah, berdasarkan tanggal itulah diberikan nama benteng tersebut. Jadi nama benteng itu sekarang kan Castella atau Gamalama kan. Itu dibangun tanggal 24 Juni oleh Portugis, maka disebutlah nama aslinya itu San Juan Bautista, Benteng San Juan Bautista. Berdasarkan itu. Sí, Oke. y esa es la razón porque el fuerte de los Reyes Magos, los tres reyes en Tidore, se inició el día 6 de enero, un día 6 de enero, que es el día en el calendario cristiano, el día de los Reyes, de los tres Reyes Magos. Jadi mengikuti tradisi itu, maka benteng yang tiga Raja Timur tadi itu dibangun tanggal 6 Januari. Berdasarkan kalender kaum Kristiani, itu adalah tiga Raja Timur tadi itu, Pak. Itulah asal-usulnya kurang lebih gitu dari versi fakta sejarahnya. Bahwa ada nanti Pak, interpretasi berikutnya itu oke-oke. maaf, pertanyaan. Dalam tradisi Tidore, siapakah ketiga raja itu? Baik, kalau menurut saya ya, itu cerita itu berkaitan, satu itu Sultan Tidore Gampibaguna, yang kedua itu adalah wakil Raja Portugis yaitu Gubernur Portugis Sancho Vasconcelos, Oke. dan yang kedua tokoh lagi, yang satu diutus dari Tidore yaitu Kaicili Salama, dan satu lagi itu adalah orang pentingnya Kesultanan Ternate yang meloloskan tawanan Sultan Tidore Gampibaguna itu sendiri, yang kemudian keluar dari Ternate menuju Tidore itu. Nah, sehingga menurut saya bahwa yang berperan itulah yang diberikan penghormatan untuk memberikan nama kepada benteng itu. Ya, es interesante. O sea, uno interpreta. Iya. Oke, Silakan Pak. Pak. Kebetulan di dalam buku itu disebutkan kota Suasio, namun dalam cerita tradisi tutur, ibu kota saat itu berada di Mareku. Nah, disinilah agak berbeda tempatnya ini, sehingga saya ingin konfirmasi. Sehingga kemarin kan ada perebutan tempat, begitu sejarah awal pendaratan Spanyol di Tidore, yang kelompok Mareku menganggap di Mareku, yang kelompok Rum menganggap di Rum. Sehingga benteng itu berhadapan dengan benteng Kalamata dan berhadapan dengan agak tidak terlalu jauh dengan benteng Oranye. Ya. Sehingga tempat itu sangat memantau perkembangan benteng Castella, sehingga di ibu kota awalnya itu kan ada juga yang namanya benteng, dalam bahasa Spanyol itu disebut Marico El Chico. El Chico. Iya, El Chico ya, gitu ya, El Chico. Terus satu lagi Mexico El Grande. Dua benteng itu yang mengapit ibu kota. Tapi di samping sebelah arah utara itu yang tadi benteng tiga Raja Timur itu yang diizinkan oleh Portugis untuk membangun itu, untuk membantah pergerakan Belanda yang ada di Ternate, karena sudah begitu penerus Sultan Babula yaitu Sultan Saidi ini kan berkali-kali aliansi Spanyol Tidore dan lain-lain Siau itu untuk merebut Ternate kembali gitu, kan berulang-ulang ini dalam tradisi tutur kami ya. Sehingga makanya sangat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jupiter tadi, kalau istilah Jugugu itu dalam struktur Kesultanan Ternate itu adalah Perdana Menterinya gitu. Jadi Perdana Menterinya bukan kepala suku, dia Perdana Menterinya setelah raja di bawahnya itu ya, Jugugu. Kalau Tidore disebut Jojau. Wow. Entonces, ya Antonio, Juan, hay demasiadas informaciones que yo tengo que absorber, o sea, ya es información. No, Pak, saya dengan sangat, saya paham, tapi tidak mengerti. Maksud saya mengerti apa yang Bapak jelaskan, tapi terlalu banyak data, fakta sejarah
yang saya tidak bisa serap begitu saja. Itu mungkin. Tapi Ya, saya dengar Benteng Oranye gitu, Tiga Raja itu, tapi itu masih, maaf, saya tidak akan sanggup menerjemahkan itu ke Juan Carlos. No soy capaz de traducirlo. No es por la Bisa. dificultad del Nah, kalau idioma, Benteng sino por la Oranye itu dificultad. awalnya itu dibangun oleh Portugis. Ya, namun di Kesultanan Ternate diberikan nama Benteng Kampung Melayu. Jadi saling perebutan ini. Di awalnya dibangun oleh Francisco Serrao itu dekat dengan Kedaton Kesultanan Ternate. Begitu ya Pak Ya, Maman? ya. Iya, nanti direbut oleh Belanda. Jadinya kalau berdasarkan foto itu menurut saya bahwa itu bukan dari Tidore, tapi benteng ini berada di Pulau Ternate. Pak Maman kalau tidak salah ini di Ngade. Karena arahnya, lihat latarnya itu benteng yang dibangun Spanyol di Ternate, yang Ya. saling berhadapan di Tidore, dekat dengan benteng Kota Janji. benteng Tiga Raja tadi. Ya. Iya Pak, sebentar. Kalau saya sedikit komentari yang Benteng Tiga Raja Resmagos ini Pak. Seingat saya dia dibangun, peletakan batu pertamanya pada 6 Januari bertepatan dengan Hari Raya Epipani. Kalau tidak keliru itu, dan itu sangat terkait dengan bagaimana 3 orang suci tadi menyaksikan tanda kutip keilahian seorang Yesus kan gitu. Saya ingat saya dalam tradisi Katolik sehingga maka ketika Portugis meletakkan batu pertamanya dalam pembangunan benteng di Tidore itu disebutkan sebagai benteng Resmagos, 3 orang suci. Dan ini seingat saya berdasar pada tradisi yang sampai saat ini kita ketahui di Tidore. Peletakan itu kalau saya curigai ada di sekitar pom bensin yang di Tidore itu Pak, sebelah barat di dekat, mohon maaf, Tanah Tinggi ya Pak situ Pak ya namanya Pak. Nah di situ ada komunitas Katolik di situ Pak dulunya. Dan sampai sekarang masih ada tanah-tanah keuskupan Katolik yang mereka masih memilikinya. Sehingga dari situlah akhirnya saya teringat bahwa keberadaan dari benteng itu, karena beberapa struktur-struktur lama terutama di dekat kota Mboko itu ada struktur-struktur lama dari bangunan-bangunan yang berbahan baku kalero. Dan curiganya saya adalah itu adalah sebagian dari kawasan lama struktur benteng Resmagos itu. Kemudian saat kami sempat berkeliling Pak di sekitar yang sekarang kita kenal dengan lapangan di atas itu, lapangan sepak bola besar Pak di Suasio Pak, yang di atasnya juga akhirnya ditemukan beberapa struktur. Awalnya saya curiga di situlah Resmagos, tapi ternyata dari konfirmasi itu bukan Resmagos, tapi bagian dari benteng Tore, bagian dari benteng Tore yang kemudian kita coba untuk kembalikan dengan nama lokal menjadi Benteng Gomavo, karena awalnya memang Benteng Gomavo dibangun oleh Sultan Tidore awalnya, kemudian diperbaiki oleh Fernando de la Torre dari Spanyol seperti itu. Tapi itu mengkonfirmasi bahwa bukan di bagian atas lah Resmagos itu, tapi ada di pesisir bagian bawah, dan sangat dimungkinkan dia berada di sekitar kota Mboko tadi Pak. Karena beberapa struktur-struktur lama kami sempat temukan di kurang lebih tahun 2000 kemarin itu Pak, 2022 pada saat COVID itu, dan mudah-mudahan sampai sekarang juga masih tersisa terpelihara sisa-sisa tersebut. Dan ini juga membuktikan bahwa ketika konfirmasi tentang tanah-tanah Katolik yang kami sampaikan kepada gereja Katolik yang ada di Ternate Pak, mereka juga mengakui bahwa tanah-tanah mereka masih sampai sekarang masih ada di sekitar pom bensin itu Pak. Nah, dan beberapa saudara-saudara terutama dari Nusa Tenggara Timur dulu juga memang tinggal di situ. Katolik Nusa Tenggara Timur kan memang tinggal di sekitar situ. Maka dari situlah kami curiga bahwa Resmagos itu ada di sekitar situ, Pak. Demikian Pak Muhammad Ismail. Terima kasih. Syukur doku-doku. Syukur doku-doku. Terima kasih banyak dalam bahasa Maluku Utara. Syukur doku-doku. Oke, saya baca ini Pak Ismail, ini adalah buku yang dikarang oleh mereka berdua plus ada sejarawan dari Itali. Ini Ternate dan Tidore. Benteng-benteng di Kepulauan Maluku. Saya baca di sini nih. Benteng halaman berapa? Halaman 96. Benteng Orang Majus. Benteng Orang Majus 1578 1613. Pada tanggal 6 Januari 1578 dalam kurung Epifani atau hari Tiga Raja,
orang-orang Portugis dari Ambon mendirikan benteng ini atas undangan Sultan Tidore. Terletak 1 kilometer di utara Soasio, dekat pantai di ujung karang penghalang. Benteng ini ditinggalkan pada tahun 1613 setelah dihancurkan oleh artileri armada VOC. Nah, itu kurang lebih Pak. Dari mereka ini tulisannya Antonio Campo sama Juan Carlos Rey. Ini bukunya. Mudah-mudahan saya sekaligus promosikan buku. Oke, Juan. Ya, Juan, mungkin saya sambung sedikit, Pak. Kebetulan di tahun 19 lagi, 1605 itu benteng Tiga Raja ini berhasil direbut Belanda. Terus tahun 1613 ada yang disebut dengan Mexico El Grande, itu juga berhasil direbut Belanda juga. Maka pada tahun 1627 pengganti Gapi Baguna itu bermohon kepada gubernur Spanyol yang saat itu sudah berada di Ternate yang ada di Benteng Castella itu membangun benteng yang sekarang disebut dengan Benteng Cobo kalau dalam bahasa Tidorenya. Kalau bahasa Spanyol saya nggak lupa gitu. Sehingga kalau Benteng Cobo itu berhadapan langsung dengan Benteng Oranye tadi, sehingga serangan-serangan Belanda itu berhasil dihalau di situ, sehingga akhirnya benteng yang Tiga Raja berhasil direbut, benteng yang Mexico El Grande itu berhasil direbut. Ini kayaknya harus ke Maluku nih. Enggak, maksudnya karena aliansi itulah, karena Tidore ini berkekuatan punya jalinan kayak Ternate kan dengan Portugis. Setelah Portugis dia membunuh Sultan Hairun, dia pindah ke Belanda. Tapi Tidore tetap setia dengan kawannya Spanyol. Makanya begitu terjadinya antara pertemuan Portugis dan Spanyol, terus terjadi perjanjian Saragossa. Spanyol begitu keluar dari Tidore, saya sampai hari ini masih mencari-cari sumbernya kapan dia dari 1521 ketika Delcano bertemu dengan Sultan Tidore Al-Mansur itu. Setelah itu terjadinya perjanjian Saragossa itu, apakah keluar semua atau masih ada sisanya itu, sehingga terjadi perang Tidore dan Ternate itu agak berkepanjangan antara Ternate dengan Portugis dengan berhadapan dengan Tidore, itu agak lama itu. Dan yang terjadi perang-perang itu justru berada di bagian utara Tidore. Dan gitulah kemungkinan digali lebih dalam yang kekuatan Tidore itu juga beraliansi dengan daerah jauhnya Ternate termasuk Siau. Pak Ismail, penjelasan Bapak ini menarik Pak. Saya Pak baru usia 50 tahun baru tahu di mana Tidore dan Ternate Pak. Yo llevo ya 50 años sin saber dónde está Tidore, dónde está Ternate, sin saber la historia, ¿no? De repente viene de todo, o sea, ¿cómo? Vale, Juan, adelante. Bueno, tienes que hacer como yo. A principio de este mes hice mi 8ª visita a Ternate y a Tidore. Dia bilang itu bulan ini, este mes, ¿no? Sí, sí, sí. Dia bilang bulan ini dia kunjungan ke-8 ke Tidore dan Ternate. Dia bilang, kamu harus kunjungin. Iya sih, saya juga mau. Y quisiera hacer una observación, y es que el muro, la muralla que da al oeste del Fuerte Torres, una parte se ha derrumbado y sería bueno que se hicieran las operaciones necesarias para evitar que siga un deterioro de este fuerte tan emblemático como es el Fuerte Torres. Ya, ini ada, karena kita sudah bicara soal benteng-benteng ya. Ini Juan Carlos bilang, ada benteng yang mau tumbang itu sebelah utara di Torres itu katanya. Bagian barat OST Torres. Secepatnya dong. Semuanya bikin kegiatan apalah supaya nggak tumbang, sayang kalau tumbang kan itu kan sejarah Pak. Ya, itu pesannya Juan Carlos kepada Pak Muhammad Ismail. Pak, perhatikan benteng Torres Pak, mau runtuh, tolong dijaga. Nah, Y quisiera añadir que agradezco muchísimo, como español, evidentemente, todo el esfuerzo que ha hecho el Centro de Conservación Histórica de Molucas del Norte en la preservación de los fuertes españoles. Y debo decir, y muy seriamente, que es una vergüenza
que España no haya colaborado para el mantenimiento de estas emblemáticas construcciones que es parte de la historia común y la historia de España. Sekarang saya terjemahkan sedikit serius, Pak, karena Juan Carlos menyampaikannya dengan serius. Jadi pertama-tama dia mengucapkan terima kasih segala usaha yang dilakukan khususnya Badan Konservasi Maluku Utara untuk menjaga semua benteng-benteng, khususnya benteng-benteng Spanyol. Dan yang kedua, saya mengatakan betapa malunya saya betapa malunya saya bahwa Spanyol tidak berkolaborasi semaksimal mungkin untuk merawat benteng-benteng itu yang kini sudah menjadi sejarah kita bersama. Itu, Pak. Terima Saya tidak kasih. menambahi lagi, Pak. Itu. Saya tidak mau. Oke. Muchas gracias, Juan. Ada yang mau menambahkan? Bapak Ibu, kita sudah 1,5 jam tanpa terasa. 1 hora y media ya hemos pasado. Sí. Jangan dihabiskan sekarang, Bapak-Bapak. Nanti kalau dihabiskan tidak ada lagi kita untuk bertemu. Jadi, no vamos a acabar todos esta hora. ¿Por qué? Porque no habrá más tiempo para encontrarnos. Para que haya más encuentro, hay que dejar más. Jadi supaya bisa bertemu lagi jangan dimakan semua. Tapi saya kasih satu komentar. Le dejo último comentario los que no han comentado todavía. Saya berikan 1-2 komentar terakhir bagi mereka yang belum memberikan komentar sekalipun. 1 atau 2. Komentar Pak. Oke. Karim, ada Ya, lagi. saya habis itu. Dulu saya pernah ikut terlibat itu yang tim pencalonan pahlawan Sultan Babuloh tahun 2020, Pak. 2019 pernah saya ngumpulin sumber sejarahnya. Jadi disuruh cari sumber, dapetnya sumber Portugis, nggak bisa baca. Gitu. Tapi alhamdulillah Pak Sultan Babuloh jadi itu pahlawan nasional 2020 gitu. Nah, gitu. Itu komentar saya sih. Terus yang ada lagi sih kan dikasih sumber Portugis, sumber Spanyol, dapat juga dari Pak Campo waktu itu. Tapi sayang udah selesai itu pencalon Sultan Baul jadi sultan itu pahlawan nasional. Gitu aja sih Pak. Oke. Ya, Muhammad Abdul Karim ini ikut serta dalam pencalonan Sultan Baibullah menjadi pahlawan pahlawan nasional. Dan dia Ya, dulu. mencarinya dari sumber Portugis, sekalipun dia nggak ngerti bahasa Portugis. Bu, Oke. Oke, satu terakhir. Halo, Bang. Último comentario. Halo, Bang. Spanyol dulu ada di gimana? Halo, Bang. Oke, Rauf Nagarin Gorontalo, monggo. Iya, iya. Jadi ya terima kasih. Saya kira ini sangat menarik sekali. Terlepas tadi diskusi kita lebih cenderung ke arah 3 sudut, yaitu Siau, Tidore, dan Ternate. Tetapi kalau melihat judul, saya memang belum membaca. Tetapi saya tertarik dengan tadi dikaji bahwa aliansi ada sebuah gabungan besar sejarah di kawasan Sulawesi. Saya sedikit, artinya begini, saat ini saya sementara mencari juga jejak peradaban lainnya yang ada hubungannya dengan Kesultanan Ternate. Yang pertama, di mana itu, saya mohon maaf agak sedikit keluar dari 3 daerah tadi, karena saya berada di Gorontalo, walaupun saya aslinya suku Sanghe. Yang menariknya, di Gorontalo itu ada Benteng Otanaha, yang dalam catatan sejarah Gorontalo itu dibangun oleh Portugis. Sehingga mungkin ke depannya diskusi ini akan lebih menarik, tidak dalam 3 kawasan tadi. Kalau kita melihat Laut Sulawesi, maka Gorontalo juga tidak lepas dari peradaban sejarah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terlepas dari semua dinamika cerita sejarah tadi, ikatan Ternate ini dengan Gorontalo juga punya sejarah panjang, baik dari segi masalah religius dan ekonomi, sehingga kedepannya mungkin ada informasi-informasi dari kita semua tergabung di grup ini tentang
jejak peradaban atau hubungan antara Portugis, Spanyol dengan daerah-daerah di kawasan Sulawesi. Terakhir tadi, kami sementara mencari jejak jelas benteng Otanah yang dibangun oleh bangsa Portugis di Gorontalo. Saya kira itu yang dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Muchísimas gracias, terima kasih banyak. Ese señor viene de Gorontalo, también ha dicho que por favor también habla sobre Gorontalo en el futuro, ¿no? Porque también Gorontalo es una parte importante y tiene buena relación con Ternate y tiene relación de parte religiosa, también económica con Ternate. Y quisiera también saber la historia de la fuente, la fuerza de Otonaja, construida por los portugueses. Esto más o menos sugerencias para próximos encuentros si podemos seguir. Vamos, para última parte, terakhir ya, Mbak Anissa ya, the last one and then we close it. Anissa? Vale, gracias, señor. Eh, Perdóname que estoy olvidando de decir o invitar mi amigo de Ternate que se llama, no sé, se llama Banapon. Banapon, no sé, es una marca de español o portugués, pero su rostro es un poco diferente que indonesio, ¿no? Y también quiero decir que me gusta Banapon. Banapon. A mí me encanta la historia también sobre mi isla, porque he leído un libro de Marsden William, traducido de inglés a indonesio, también sobre historia de Sumatra. Por eso estoy participando en esta reunión. Y luego tengo entendido que entre España y Tidore Ternate en aquel momento, es como relación como amistad políticamente bien o como, o sea, como opresión, lo que hemos visto de la historia, ¿no? Como Países Bajos o holandeses que están haciendo las cosas un poco, digamos, un poco mal, ¿no? Y por eso tengo entendido entre los reyes de Tidore y Ternate que tienen muy bien relación. Y la última es que también he visto la película de eh, los últimos nombres de Filipinas en 1900 no, no, 1998 creo. Entonces, esta historia, o 1800, sea, tiene... Perdón. Entonces, 1898. 98 sí. Entonces, en aquel tiempo, cuando los soldados de España que están ahí en Filipinas y cuando existieron también los españoles en Tidore, ¿era en la misma época o diferente? Pues así es, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bien, y ahora, y también la última parte, es responder la pregunta y y luego cerramos. Jadi, eh, ketiga narasumber kita, penulis kita akan memberikan jawaban dan kita akan close ya. Tidak, ini bukan yang terakhir. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Monggo, adelante Juan, adelante Antonio, lagu nanti ditutup dengan Pak Maman ya. Juan, por favor. Bueno, yo le dejaría la palabra a Antonio porque el tema de Filipinas es importante en relación con Ternate. Entonces, Antonio nos puede decir algo sobre aquella población cristiana que emigró en 1666, emigró con los españoles a Filipinas. Antonio, cuéntanos un poco. Sí, bueno, primero, Anissa, la película que tú te refieres es mucho, mucho, mucho después. Es casi más de 230 años más tarde, otras épocas. Nada, España acaba... Oke, kayaknya Antonio tiene problema la conexión. Sí. Jadi Si tadi me das
Si me das paso. Sí. Bueno, y ya termino, ya no hablo más, Vale. que habla mucho. Lo que sí quiero resaltar es que el libro se hizo en español, pero teníamos la necesidad y el compromiso de compartir esta historia para la difusión en Indonesia. Y con mucho esfuerzo económico, hicimos lo necesario para que se tradujera y el público indonesio pudiera tener acceso a esta historia. Y ya me callo ya para siempre. Oke, jadi saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Juan Carlos. Mereka ini sangat ingin dari awal, sangat ingin agar buku ini kan dibuat dalam bahasa Spanyol. Mereka itu berjuang, maksudnya berjuang ya, kan ada dana ekonomi yang harus dikeluarkan supaya buku ini bisa dibaca oleh publik Indonesia, supaya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi mereka ini berjuang supaya kita tahu sejarah kita. Mereka ini berjuang supaya kita tahu sejarah kita bersama akhirnya. Ya. Oke, Antonio, ¿quieres continuar, por favor? Antonio, ¿quieres seguir tus explicaciones de Filipinas? Wah, kayaknya Antonio nggak bisa dengar deh. Oke, tadi, oke. Oke, sekarang masuk lagi, maaf. Dia masuk. Antonio, ¿me escuchas? Antonio, está conectado. Lagi koneksi dia, terkoneksi. Bentar, kita tunggu aja dia. Karena closingnya. Pak Maman dulu deh, Pak Maman. Ayo, Pak Maman. Baik. Terima kasih, Mbak Alfred. Terima kasih, Mbak Anissa. Tadi sempat ditanyakan dalam satu ini tentang FAM Banapon. Mohon dikoreksi saya, Pak Muhammad Ismail, tentang FAM Banapon. FAM Banapon ini sebagian besar berada pada keluarga-keluarga yang ada di Kepulauan Sula. Beberapa mahasiswa saya, terutama yang dari Taliabu, bagian barat, terutama di daerah Bogong itu, juga berFAM. Nama keluarganya adalah Banapon. Jadi kalau tadi pertanyaannya tentang marga Banapon, kurang lebih ada di Maluku Utara, dan itu ada di bagian Maluku Utara bagian selatan bersebelahan dengan Pulau Buru, terutama di Kepulauan Sula. Barangkali hendak mengunjungi ke sana, menyenangkan sekali. Dari Ternate kurang lebih 3 hari naik kapal laut menuju Bogong, di Taliabu bagian barat, bertetangga dengan Sulawesi Tengah juga. Dan itu merupakan salah satu kawasan yang luar biasa sekali. Nah, terima kasih juga kepada Pak Jupiter, Pak Muhammad Ismail, Juan Carlos, Antonio, dan semuanya. Insya Allah, puji Tuhan, jika Tuhan memberkati kita semuanya dalam kondisi sehat, tentu saya akan kembali ke Sulawesi Utara, Pak. Kemarin kami di Makalakuhe untuk melakukan penggalian kubur batu, Pak. Kubur batu, beberapa tinggalan-tinggalan warisan budaya bendawi kita yang masih banyak tertinggal terutama di wilayah Sangihe bagian selatan nih, Pak. Di Manalu dan Makalakuhe, terus kemudian di pulau-pulau yang luar biasa. Dan itu merupakan satu peninggalan yang bagi kami di arkeologi itu sesuatu yang harta karun, Pak, sesuatu yang wah, karena tidak banyak itu ditemukan di wilayah Indonesia lainnya, dan itu ternyata ada di pulau-pulau kecil di wilayah-wilayah perbatasan kita dengan Filipina. Itu menjadi narasi arkeologi yang luar biasa ke depannya. Dan Pak Muhammad Ismail terutama saya sampaikan syukur dofu atas keterlibatan ini, sehingga ke depan terutama kemarin ketika sempat ke Siau dan bersama dengan perangkat-perangkat adatnya Pak Kapita Jawa serta beberapa perangkat adat di Kesultanan Ternate menyampaikan kepada saya cerita-cerita itu, dan saya sungguh senang kok ya menyambung lebih gitu. Setelah buku ini muncul kok Sultan Ternate ke Siau, ke Sangir juga sampai ke arah sana. Sehingga dengan demikian ada satu proses terutama sejarah peradaban yang tentu tidak bisa terlepas atau terhenti sedemikian saja, karena bagaimanapun kurang lebih sejak 4.000 tahun yang lalu keterkaitan Siau, Sangihe, serta Maluku Utara dan beberapa wilayah yang ada di sekitar situ sudah terjalin dengan erat, seperti itu. Mulai dari sejak masa prasejarah sampai saat ini, sampai kemarin kehadiran ke wilayah sana, dan kehadiran ibu bapak semuanya dari Siau ke wilayah-wilayah di Nusantara lainnya, bahkan sampai ke Barcelona juga. Pak Rauf, kami tertarik juga Pak Rauf tentang bagaimana sebenarnya ketiga benteng Otanaha, Olugia, Oluhuta,
Otahia yang ada di Gorontalo itu menjadi menarik ketika kok wilayahnya benteng-benteng itu ada di pedalaman, tidak seperti benteng Oranye yang ada di benteng Oranye yang ada di Kuandang di wilayah pesisir sana, serta benteng yang ada di asrama Polri Gorontalo itu Pak. Itu juga benteng-benteng yang merupakan satu peninggalan-peninggalan sejarah sebagai bukti kita bahwa keterlibatan orang-orang Eropa dan masyarakat kita berdasar pada apa yang sebenarnya ada pada diri kita, terutama sumber daya alam yang terjadi pada kita. Gorontalo terkenal dengan emasnya di masa itu Pak. Maluku Utara dengan rempahnya, Sulawesi Utara kurang lebih sama seperti itu, sehingga kepentingan-kepentingan itulah yang membentuk peradaban kita di masa lalu, meninggalkan jejak sejarahnya berupa salah satunya adalah benteng Oluhupa, Otahia, dan Oluhuta. Kalau tidak itu tiga Pak, menjadi menarik ketika dia sampai saat ini masih menjadi perdebatan pada tingkat grup teman-teman di sejarah Gorontalo sekalipun. Siapakah yang membangun itu? Dan ini akan menjadi pertanyaan kita semuanya, serta menjadi pencarian kita semuanya, menjadi diskusi yang menarik bagi kita semuanya tentunya, ketika kita bisa mengaitkan antara satu narasi dengan narasi lainnya, sehingga tidak lagi kita menegasikan atau membuat yang lain menjadi tidak benar, tapi boleh dong kita saling memberikan masukan-masukan yang dinamis, sehingga dengan demikian sejarah peradaban kita adalah sejarah peradaban yang diisi oleh kegembiraan, sukacita yang tidak lagi menyisakan tentang masa lalu yang kelam, tapi bagaimana dengan sukacita kita juga akan bisa membangun masa depan kita lebih baik. Kurang lebih demikian Bapak. Terima kasih banyak. Saya tunggu kehadirannya diskusi kita selanjutnya. Salam buat keluarga besar di Maluku Utara serta Siau, Gorontalo juga. Kebetulan istri saya orang Ipilo Pak, jadi ya dengan senang hati mendengarkan sampai sekarang ada di depan situ. Nah, saya terima kasih juga dengan Mbak Anissa yang ada di Sumatera, sehingga dari Sabang sampai Merauke suatu saat kita akan bisa merentangkan sejarah bersama kita, sejarah Nusantara kita yang penuh sukacita bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Gracias, muchas gracias. Syukur doku-doku. Sehat selalu. Syukur doku-doku. Bang Rauf nggak boleh lagi Bang, sorry Bang. Jangan dulu Bang, nanti kita lanjut Bang. Lanjut, jangan habisin sekarang Bang. Biarkan menggantung, biarkanlah menggantung seleramu itu Bang. Biar nanti ada lanjutan. Satu kalimat aja kalau gitu Bang Rao, satu kalimat aja. Udah, siap. Makasih Bang, makasih. Oke, thank you. Ada yang mau sebelum berakhir, saya akan minta Antonio mengakhiri semua ini. Sebelum itu Ya. semua orang bicara satu kalimat aja. Ngomongin toh Antonio. Ada yang mau bicara lagi? Satu kalimat toh ya, nggak boleh panjang-panjang. Sebenarnya saya Pak. Ya. Oh iya, betul. Ini sebenarnya saya tuh punya kepentingan atau punya kebutuhan untuk menulis artikel yang menyangkut dengan isi buku ini, tapi sayang sekali diskusi ini kita banyak bicara masalah benteng ya. Dan apa ya sebenarnya, tapi kan yang mau ditahu publik apa sih yang diungkap dalam buku itu, itu yang publik nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang dimaksud dengan hubungan atau aliansi ini seperti apa, itu yang saya belum sebenarnya mendapatkan penjelasan jelas dalam diskusi ini, karena pertama saya belum membuka buku ini ya, belum sama sekali membaca. Jadi saya berharap tadi saya bisa menemukan penjelasan soal mengapa memilih kata aliansi. Itu yang pertama. Sementara kita tahu bahwa perjalanan ini yang perlu dijelaskan kan. Sementara kita tahu bahwa perjalanan bangsa Spanyol, Portugis, kemudian Belanda itu adalah perjalanan penjajahan. Nah, ini yang perlu dijelaskan ke publik. Itu yang pertama. Pertanyaan saya soal itu. Kemudian tadi menarik ada frasa misalnya sejarah ditulis oleh para pemenang. Oke. Pertanyaan saya adalah bagaimana perspektif Spanyol mengenai hubungan sejarah Spanyol Siau yang berbeda dari perspektif Belanda itu? Itu yang perlu saya tanya di situ. Kemudian bagaimana Spanyol memilih Siau sebagai tempat persinggahan atau pertahanan mereka di sana. Di samping di situ ada banyak wilayah yang lain. Kemudian bagaimana hubungan ini terjalin di samping ada perjanjian Tordesillas, perjanjian Saragossa dan lain-lain. Mungkin ini juga yang
saya butuh penjelasan-penjelasan itu. Di samping itu, apa keuntungan dua pihak ini dalam kesepakatan mereka atau dalam aliansi mereka? Keuntungannya apa? ¿Su acuerdo o en su Di, alianza? Eh, ¿Su acuerdo o en mungkin su alianza? ¿Su acuerdo o en su alianza? ah, di situ, Pak. oke. Kesepakatan mereka atau dalam aliansi mereka? Oh, están Ya. usando. No, la pregunta del periodista es muy profunda. Eh, Primero es porque es una. Kita akan tutup pertanyaan semua ini, rangkaian ini, dengan menjawab pertanyaan dari Mas Iksan ya. Iya. Vamos a cerrar todos este encuentro respondiendo la pregunta de Iksan porque quiere hacer un artículo sobre este libro. Vamos a apoyar, ¿no? Pues la pregunta es, hay tres preguntas, ¿no? Lo más importante, la pregunta, ¿por qué lo han elegido la palabra alianza para el título del libro? ¿Y por qué lo han elegido? ¿Por qué España eligió Siao como base? ¿Y cuál sería la función? ¿Cuál sería la función cuál sería el beneficio para los españoles y portugueses la presencia de Siao? Más o menos esa es la pregunta. Tres preguntas. Bien, no sé, Antonio y Carlos, por Yo, favor. Adrián, alianza en español está muy claro. Yo creo que eso lo tienes que responder tú en indonesio. Lo sabes mejor que nosotros. Ya, oke. Dia bilang aliansa itu, biarlah saya yang menjelaskan, katanya Mak Isan. Aliansa itu kan datang dari kata alliance, ya. Sebuah kerjasama dari dua belah pihak yang berdasarkan sebuah dokumen yang disepakati, di mana satu akan membantu yang lain dalam hal-hal yang disepakati. Buktinya, sudah dijelaskan tadi, Antonio sudah menjelaskan bahwa Xiao itu turut serta dalam membantu Spanyol di beberapa perang yang dilakukan. Karena di zaman itu zaman perang, bukan ya. Kita tidak bisa menilai kejadian masa lalu dengan sekarang. Dulu kan perang. Jadi ikut membantu perang-perang Spanyol, baik di Filipina, di Maluku, maupun ke Singapura. Xiao itu kalau kita membaca bukunya, itu semua tentang perang. Bagaimana Xiao itu mengirimkan pasukan kapal, orang-orang hebat itu untuk membantu Spanyol. Dan demikian, Spanyol pun berjanji, itu surat menyurat itu menjelaskan bahwa Spanyol itu berjanji akan membantu Xiao, akan mengirimkan ini, ini. Ada di bukunya. Y la segunda, ¿por qué Xiao? Mengapa Xiao sebagai pusat yang dipilih oleh Spanyol? Varias razones, son varias. Primera, lugar estratégico. Tempat Permite, strategis, ya. Xiao itu strategis, posisinya strategis. permite llegar a Molucas y vigilar a los holandeses, ¿no? Itu bisa, dari situ bisa ke Maluku, dan dari situ bisa mengawasi pergerakan kapal-kapalnya Belanda. Segundo, religión, católicos. Yang kedua, masalah agama, karena agamanya agama Katolik gitu ya. Y tercero, alianza, contrato firmado en Manila. Hay que respetarlo. Nah, yang ketiga itu ada kontrak diplomatik antara kerajaan Siau dan kerajaan Spanyol yang diwakili oleh gubernur Manila yang adalah perwakilan atas nama Raja Spanyol. Jadi itu kesepakatan yang ditandatangani gitu. Siau itu adalah ditandatangani antara Raja Siau dan Raja Spanyol yang diwakili oleh gubernur gubernur Manila yang adalah perwakilan Raja Spanyol. Itu based on kontrak tertulis. Itu ada. Itu ada sumpahnya, Pak. Di buku itu ada. Sumpah itu ada di buku ini. Saya harus terjemahkan itu. Bahwa Sianu saya atas nama Sianu mencium tangan Sianu dan Raja Sianu itu ada, dan itu tahun 1500 loh. Maka saya sangat eager to know, di tahun segitu sudah ada kesepakatan. Wow. Oke, Juan Carlos.
Bueno, el término alianza significa que hay unos términos dentro de un contrato aceptado por ambas partes en las cuales cada uno pone lo que quiere y lo que ofrece. Entonces, el contrato que se firmó entre el rey de Siao y el gobernador general de Filipinas fue algo acordado, no impuesto. No fue impuesto, fue acordado por las partes que firmaron esa convención, que firmaron ese contrato, esa alianza. Jadi ketika bicara aliansa kata itu adalah kesepakatan dua belah pihak yang independen, yang mendandatangani sebuah kesepakatan, bukan sebuah pemaksaan, kesepakatan yang sadar gitu loh. Dua belah pihak sepakat untuk ini, dan ditandatangani dengan posisi yang sama. Jadi tidak memaksa loh, saya paksa kamu, enggak. Makanya namanya aliansi. Itu adalah kesepakatan. Kesepakatan dua belah pihak yang duduk sama rata sama rendah dengan catatan ini. Dan kesepakatan itu ditandatangani. Tidak merugikan satu, tidak menuntun yang lain. Itu sepakatan bersama. Makanya namanya aliansi. Gitu. Boleh saya masuk sedikit. Ini yang dimaksud dengan kesepakatan ini, kesepakatan apa? Poin kesepakatannya berapa poin? Apa saja yang disepakati sehingga hubungan itu terjalin? Kesepakatan itu ada kontraknya, ada tertulis. ¿Cuáles son los contenidos del contrato entre Siao y España? Dalam buku ini. Ya. Eso es la carta larga. No, le contra. Sebentar ya, ini ada. Kalau baca bukunya, Mas, ini tidak hanya kontrak yang menarik dari buku ini. Ada cerita-cerita yang sangat menarik. Está en la página. Saya baca, Pak, ya. Página 131. Pak, halaman 71. Saya baca nih. Halaman 71. Itu tulisannya ya. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus tahun yang sama, Raja Siao bersumpah untuk tunduk pada Felipe kedua yang diwakili oleh Gubernur Dasmariñas. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian pertama antara Siao dan Spanyol. Sumpah tersebut merupakan janji hikmat di hadapan Tuhan dan ditandatangani dengan tanda salib yang menjadi bukti bahwa Raja Siao menganut agama Kristen. Nah, quote. Ini ada quote-nya. Quote. Di kota Manila dan kepulauan Filipina yang paling termasyhur bla 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 bla, kasarnya Pak, ini panjang sekali. 1, bahwa Raja Siao tersebut sebagai pengakuan. 2, dia berjanji bahwa. 3, bahwa Raja. 4. Nah, itu mungkin nanti saya gini aja, Mas Isan, saya foto, saya kirim sama Anda gitu. Tapi kalau mau lebih enaknya, dibeli di Obor. Bukunya bisa dibeli. Nanti saya ke Obor, Mas. Ya, saya di Obor ada displaynya di Obor. Ini ada. Dan seperti saya katakan tadi, bagi saya yang menarik sebetulnya, bagi saya, maaf, the last comment. Bagi saya yang menarik bukan ini. Yang menarik adalah cerita kematian, pembunuhan terhadap Dasmariñas. Pembunuhan terhadap Dasmariñas. Kalau seandainya Dasmariñas tidak mati dibunuh oleh orang Cina di atas kapal, sejarah mungkin berbeda. Perbedaannya apa, Mas? Perbedaannya, bacalah bukunya. Karena sangat menarik, itu dramatis. Dramatis sekali, Pak. Jadi saya semangati Anda untuk baca bukunya. Kalau seandainya Dasmariñas tidak dibunuh oleh pendayung-pendayung Cina saat kapal pasukan tempur besar itu, armada besar itu hendak menuju Maluku, maka cerita akan berbeda. Itulah yang kadang Antonio sebutkan.
Antoni itu sebetulnya pesannya itu disisip-sisipkan. Aku kan sebagai penerjemah tahu lah ini Antoni ini maksudnya seandainya, kan itu berandai-andai Antoni, atau saya nggak tahu apa Antoni atau Juan Carlos berandai-andai si hubiera, si estuviera Xiao, seandainya Xiao itu masih di bawah Spanyol, kurang lebih begitu. Jadi kalau dibaca bukunya dengan hati-hati, mereka punya kesan, aduh kok bisa begini gitu loh. Makanya dibilang sejarah bersama. Bukan hanya Anda saja yang merasakan, kami pun merasakan gitu, kurang lebih begitu jadinya. Saya berposisi netral jadinya ya. Kalau terjemah. Bien. Yo creo que con esto hemos terminado. Dengan ini kita semua udah close 1,5 jam. Muchísimas gracias, terima kasih banyak. Mungkin terakhir kita foto bersama, tolong dibuka semua kameranya. Por favor, haces una foto junto. Por favor, la cámara. Muy bien. 1, 2, 3. Ya. Con su permiso. Terima kasih banyak Antonio, Juan Carlos, muchísimas gracias. Pak Maman, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Bisa Terima kasih, menghubungi Antonio. teman-teman ya. Kalau mau pertanyaan lebih detail bisa dihubungin ke. Ya, betul. Adios. Terima kasih banyak. Syukur Antonio, Juan Carlos, Syukur doku. Pak Jupiter. Adios.